عمر مباركة وفقد موجع. Kiai Haji Idrus Romli, salah satu kiai yang juga merupakan ulama penyokong Ba'alawi di Indonesia, baru-baru ini malah dihina dan direndahkan oleh Habib Nopel Al-Idrus. Air susu dibalas air tuba. Mungkin itulah pepatah yang pantas untuk kita sandingkan dalam kejadian ini. Bagaimana tidak, Kiai Haji Idrus Romli yang setiap harinya selalu mengagung-agungkan para Habib Ba'alawi, namun balasannya justru kini ia dihina oleh Habib Nopel. Sebagaimana yang dikutip dari salah satu ceramah Habib Nopel ketika itu berkata, "Bagi ana, Kiai Haji Idrus Romli itu tak pantas dijuluki singa aswaja. Terlalu berlebihan, ilmunya masih minim, sok-sokan jadi singa. Kalau kucing sih iya," ucapnya sambil dibarengi tertawa para jamaah. Saya berani bersumpah ini. Rapat Hadian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan ini tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Dan risalah itu saya nggak tahu loh. Itu yang buat siapa? Kita sampai selesai rapat, tapi itu risalah itu bukan kita tidak termasuk yang nyusun. Tapi nyuwun sewu, saya akan sampaikan di sini bahwa dalam risalah itu bahwa Kiai Yahya harus mundur, dan setelah 3 hari itu tidak mundurkan diri, kemudian memutuskan memberhentikan. Ini tidak keputusan rapat Suriah, Bapak. Ini perlu kami aturkan. Ini risalah yang beredar di media massa. Risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Jadi risalah itu bukan sesuatu yang dirumuskan bersama-sama di dalam rapat, itu nggak ada. Itu faktanya. Dalam rapat Aston nggak ada. Coba saya baca, jika dalam 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat Hadian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan. Ini tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Ini ada Gus Aun, ada Kiai Nurul Yakin, ada Kiai Mu'an Thohir, ada Gus Nadif, ini ada Gus Latif juga Ramu. Ini penting kami aturkan, nambahi keterangan dari ketum tadi. Ini bahkan yang mulia Rois Am juga nanti kok sebenarnya waktu di PBNU itu ketum mau ngajak Pak Mantri, tapi oleh Pak Nuh tidak boleh. Oleh Pak Nuh disarankan untuk tidak saja, karena yang tanggung jawab di organisasi adalah ketua umum. Jadi Gus Yahya juga sempat menghentikan kepada kami ketika setelah rapat itu, gimana Gus pertemuan empat mata dengan yang mulia Rois Am? Seluruh pertanyaan sudah saya jawab, dan ya setiap saya jawab nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau mestinya kan kalau klarifikasi benar kan setelah ada jawaban dari Gus Yahya pasti harus ada tindak lanjut terkaitan. Kalau nanti terbukti ada TPPU, maka PBNU dan NU akan dibubarkan. Nah, itu menjadi hantu utama di forum Aston itu, sehingga peserta sidang tercenung bukan main. Belakangan kan saya baru mulai sedikit paham bahwa TPPU menurut teman-teman praktisi hukum yang lain itu sangat jauh panggang dari api. Kalaupun toh ada kemungkinan, kita berbicara asas posibilitas, ya semua serba mungkin dong. Tetapi masa sih sampai berdampak kepada pembubaran Nahdlatul Ulama? Itu terlalu jauh. Sky langit terbuka, ya sudah tidak mungkin semuanya ditutupi, apalagi kita sudah pada fase seperti ini. Ya saya bismillah hanya akan menceritakan yang saya tahu dan saya alami. Jadi bahwa pada tanggal 20 November itu di Hotel Aston rapat harian Suriah, kemudian ada sekitar 37 anggota Suriah dari rais-rais dan katib-katib. Saya dan Gus Aun termasuk katib yang sempat hadir. Singkat kata, di rapat itu undangannya adalah pembahasan tentang semacam evaluasi harian
supaya organ-organ di PBNU itu diaktifkan. Ternyata pembahasannya hanya satu, yaitu masalah Ketua Umum Gus Yahya. Yang saya tahu di situ bahwasanya forum tidak suara bulat. Pribadi ya waktu itu menahan lah, bagaimana berusaha menahan supaya malam itu tidak ada keputusan. Itu supaya kita jelasin dulu lah, kita bertabayun dulu lah, sehingga bisa melihat masalah ini secara lebih detail. Tentu pihak-pihak yang terkait juga harus dihadirkan. Saya menyebut waktu itu begini, kan sebelumnya masalah keuangan itu kan sebelumnya memang sudah ada surat permohonan untuk audit dari ROISAM kepada Bendum. Nah, itu permohonan auditnya itu di surat itu jelas sampai Agustus 2025. Nah, itu beberapa hal yang dipersoalkan itu tahun 2022 dari Januari sampai Desember. Jadi audit itu sebenarnya belum selesai, dan selain itu saya juga sempat waktu itu, karena memang isunya sudah kenceng, saya sudah sempat ketemu sama Pak Mantri. Pak Mantri ini salah satu bendahara yang kebetulan teman lama lah sejak di Ansor. Kita tahu kredibilitas beliau, saya tanya. Dan beliau mengatakan, masalah keuangan itu Gus, itu saya bisa menjelaskan semuanya gitu. Jadi saya pengen banget sebenarnya diundang dalam rapat oleh Surya itu, saya pengen banget supaya saya bisa menjelaskan dengan utuh soal permasalahan keuangan gitu. Jadi ada dinamika lah, intinya ada dinamika, tidak bulat gitu, tidak masuk. Yang saya tahu di situ bahwasanya forum tidak suara bulat untuk memutuskan apa yang kemudian tertuang di dalam risalah. Ada perbedaan pendapat dari 9 anggota Suriah, baik dari Rois maupun Khatib, mulai dari Kiai Mu'ad Thohir dari Pati Kajen, kemudian Khatib Am Kiai Haji Said Asrori, Kiai Ubaidillah Fakih Langitan, dan Kiai Haji Idris Hamid Pasuruan, juga termasuk saya, Nadif, dan juga Gus Aun, Gus Latif Tambak Beras, Gus Yazid, Kiai Nurul Yakin Malang, menyatakan pentingnya memanggil ketua umum sekali lagi bersama sekjen dan bendahara umum, karena waktu itu yang dibicarakan adalah masalah pengelolaan keuangan. Sebenarnya di dalam rapat tanggal 20 itu di Hotel Aston itu berdinamika, bahwa di dalam rapat itu tidak seperti yang banyak dipahami ya oleh beberapa orang, bahwa rapat itu menghasilkan suara bulat. Tidak. Bahkan saya dan para kiai yang lain juga memohon untuk dilakukan tabayun, karena banyak juga dari kiai-kiai itu yang melihat ini sangat krusial ya, masalahnya masalah serius. Nah, apa yang dituduhkan kepada ketua umum ini serius, maka perlu untuk mendorong tabayun supaya kita bisa melihat lebih detail lagi, tidak seperti ini. Karena ya ini kan bukan soal pribadinya Kiai Yahya Khalil Stakuf, tetapi kapasitas beliau sebagai ketua umum. Jadi kita dorong itu, jadi termasuk yang sepuh Kiai Mu'ad Thohir dan lain sebagainya. Bahkan di forum itu saya betul-betul minta dengan sangat kepada para kiai-kiai untuk melakukan tabayun ini secara organisasi. Kita punya kok segala mekanismenya, segala perangkatnya kita punya untuk mencari titik terang atau jalan keluar daripada ini semua. Begitu. Saya khawatir kalau ini diputuskan. Jadi intinya saya pribadi ya waktu itu menahan lah, bagaimana berusaha menahan supaya malam itu tidak ada keputusan. Itu supaya kita jelasin dulu lah, kita bertabayun dulu lah, sehingga
bisa menjadi melihat masalah ini secara lebih detail. Tentu pihak-pihak yang terkait juga harus dihadirkan. Saya menyebut waktu itu begini, kan sebelumnya masalah keuangan itu kan sebelumnya memang sudah ada surat permohonan untuk audit dari Roisam kepada Bendum. Nah, itu permohonan auditnya itu di surat itu jelas sampai Agustus 2025. Nah, itu beberapa hal yang dipersoalkan itu tahun 2022 dari Januari sampai Desember. Jadi audit itu sebenarnya belum selesai, dan selain itu saya juga sempat waktu itu karena memang isunya sudah kenceng, saya sudah sempat ketemu sama Pak Mantri. Pak Mantri ini salah satu bendahara yang kebetulan teman lama lah sejak di Ansor. Kita tahu kredibilitas beliau, saya tanya. Dan beliau mengatakan, masalah keuangan itu Gus, itu saya bisa menjelaskan semuanya gitu. Jadi saya pengen banget sebenarnya diundang dalam rapat oleh Surya, itu saya pengen banget supaya saya bisa menjelaskan dengan utuh soal permasalahan keuangan gitu. Jadi ada dinamika lah, intinya ada dinamika, tidak bulat gitu, tidak Mas Rozali gitu. Mas Rozun. Dari pihak Rois dan mungkin Roisam, yang mulia Roisam, dikatakan sudah pernah melakukan tabayun kepada ketua umum. Faktanya itu belum tabayun secara menyeluruh. Makanya karena saya dan beberapa kiai anggota Surya itu agak paham bahwa tabayun yang diaturkan ketua umum kepada yang mulia Roisam itu belum selesai juga, sama belum selesainya dengan proses audit. Bahkan di rapat Surya Aston itu yang ditayangkan di di hadapan para peserta itu hanya rekening koran. Kalau ini saya berani bersaksi dunia akhirat, apakah rekening koran bisa dijadikan salah satu delik aduan. Jadi terkait dengan audit yang jelas belum selesai di forum rapat Aston itu yang ditayangkan di layar untuk para hadirin itu adalah rekening koran. Ya, semudahnya kita memahami rekening koran kan tidak bisa dijadikan apa-apa, bisa dijadikan bukti apapun. Yang bisa dijadikan bukti sah itu jika ada pelanggaran kan hasil audit final. Jadi yang fakta saya berani bersaksi dunia akhirat, yang ditanyakan hanya rekening koran bahwa fulan pada tanggal ini mengeluarkan sejumlah uang ke rekening ini, gitu saja. Tapi bahwa dokumen tentang si fulan mengapa mengeluarkan duit sekian, itu dokumennya ada tapi tidak disebutkan. Dan dokumen itu yang membuat legalitas seseorang siapapun mengeluarkan uang organisasi. Itu tidak ada. Terus lagi, biasanya rapat serutin yang istilahnya bobotnya biasa saja, itu selalu pakai Zoom, sehingga para anggota Surya yang karena memang sepuh dan jarak jauh tidak bisa segera hadir di Jakarta, itu bisa mengikuti lewat Zoom. Seremeh apapun rapat selama ini selalu ada fasilitas Zoom. Nah, yang kemarin di situ tidak ada fasilitas Zoom, sehingga banyak, ya saya tidak bisa bilang banyak, ada beberapa kiai-kiai Surya yang kok nggak ada Zoom-nya ya, nggak hadir gitu. Saya kira kalau semakin banyak yang hadir kan ya namanya satu tangan tidak bisa bertepuk kan begitu. Semakin banyak tangan itu yang secara teknis sudah ada ya kekurangan. Ya saya tidak bermaksud mengungkap kekurangan, tapi faktanya seperti itu, rapat seperti itu, mengapa tidak disediakan sarana Zoom? Itu ada cara pandang yang berbeda lah tentu itu. Bahkan Kiai Mu'ad Thohir misalnya, itu beliau dengan tegas mengatakan bahwa mendorong untuk tabayun, karena semua data yang disampaikan kepada kita ini kan ini kan bukan hasil daripada auditor kan, karena memang kan auditnya belum selesai kan. Artinya Kiai Mu'ad ya mendorong sekali untuk tabayun. Begitu juga dengan Katib Am, Kiai Nurul Yakin,
saya sendiri sampai saya ini mohon dengan sangat supaya jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sambil Bagaimana meneteskan kita air ini- mata itu Gus Aun itu. Ya saya karena takut Mas Ri- karena